Selamat datang di kelompok kami. Kami akan mempresentasikan klasifikasi Nerat Snackboard dari mata kuliah pembelajaran mesin. Dan anggota kelompok yaitu saya sendiri atas nama Peri Kurniawan 1943021 dan teman saya atas nama Henry Setiawan dengan NIM 1943048 dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2019. K-Nerat Snackboard atau biasa disingkat KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi objek berdasarkan data pembelajaran yang jarak paling dekat atau jaraknya paling dekat atau yang terdekat dengan objek yang terdekat. Data pembelajaran digambarkan ke ruang dimensi banyak dengan tiap-tiap dimensi mewakili tiap ciri-ciri atau fitur dari data. Jadi setiap ciri-ciri itu mewakili fitur, mewakili dimensi atau kemiripannya. Oke, saya lanjut lagi. K-Nerat Snackboard ada 3 poin di sini. Poin yang pertama, algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan atau jarak suatu data dengan data yang lain. Sini dia menggunakan jarak untuk kedekatannya dengan data yang lain atau kedekatan berdasarkan kedekatan yang paling dekat atau yang terjauh. Poin yang kedua, prinsip sederhana yang diadopsi oleh algoritma KNN adalah ini, ada contohnya ya. Ini contohnya, jika suatu hewan berjalan seperti bebek, bersuara kuek-kuek seperti bebek, dan penampilannya seperti bebek, maka hewan itu mungkin bebek. Mungkin tadi karena berdasarkan kedekatan, datanya kedekatan, berdasarkan kemiripannya juga mungkin. Ini di sini dia mencontohkan seperti apa? Jalan yang berjalan seperti bebek. Kemudian bersuara seperti bebek. Berpenampilan seperti bebek. Nah, maka di sini dia simpulkan bahwa hewan itu mungkin bebek. Lanjut lagi ke poin yang ketiga. Pada algoritma KNN atau K-Nerat Snackboard, data berdimensi Q dapat dihitung jarak dari data tersebut ke data yang lain. Arti dari dimensi atau data Q dapat dihitung ke data yang lainnya berdasarkan jaraknya. Sini ada poin lagi. Nilai jarak ini yang digunakan sebagai nilai kedekatan atau kemiripan antara data uji dan data teliti atau data latih. Saya lanjut lagi. K-Nerat Snackboard. Di sini ada 4 gambar yang dicontohkan ya. Saya akan tuliskan gambar pertama dulu. Pada gambar pertama di sini ada keterangannya. 1 tetangga terdekat. Yang mana dia tetangga terdekatnya? Ini yang berada dalam lingkaran besar. Ini, dan di sini titik tengahnya. Ini dia. Yang terdekat, tetangga terdekat dari pusatnya atau dari rumah. Ini dilambangkan dengan rumah. Ini tetangga terdekat. Yang ini bukan, walaupun dia berdekatan dengan lingkarannya, bukan, karena dia berada di luar lingkaran. Sedangkan yang ini berada di dalam lingkaran. Lanjut ke gambar yang kedua. Sini ada 2 tetangga terdekat atau 2 NN. Yang pertama tadi 1 NN. Kenapa bisa menjadi 2?
Kita lihat lagi pada gambar. Pada gambar ini terlihat titik tengah di sini, pada tengah lingkaran. Titik tengah. Kemudian ada tetangga terdekat yang pertama. Ini, dia terdekat, berada di dalam lingkaran yang ini. Kemudian ada titik ini. Lingkaran kecil ini dia terdekat juga. Walaupun dia dekat garis, tapi dia berada pada bagian dalam ya, bukan pada bagian luar. Oke. Dia ini adalah yang kedua atau tetangga yang terdekat kedua. Lanjut lagi pada gambar yang ketiga. Sini gambar ketiga ada lagi bertambah di sini. Jadi 3 tetangga terdekat atau 3 NN. Oke, kenapa bisa jadi 3 NN? Sama seperti yang pertama dan yang kedua tadi, karena ada 3 titik terdekat. Nah, titik besar berada di dalam lingkaran atau radiusnya ya. Sini mungkin radiusnya. Yang pertama tanda plus ini, 2 titik ini, dan 3 titik ini. Yang ini masih belum, nah dia masih berada di luar lingkaran atau masih tetangga jauh. Dan yang berada di dalam lingkaran adalah tetangga terdekat. Lanjut lagi, di sini ada gambar keempat. Gambar keempat sini ada keterangannya 7 tetangga terdekat. Oke, kita lihat. Tetangga yang terdekat pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini. Oke. Keempat ini, kelima ini, keenam ini, dan ini yang ketujuh. Karena dia sangat tipis dari lingkaran ini. Hampir-hampir di luar lingkaran. Nah, sedangkan yang ini, yang berada di luar lingkaran inilah tetangga terjauh atau yang jauh. Itu. Oke, saya lanjut lagi. Sini algoritma KNN. Sini dibagi menjadi 3 poin lagi. Poin yang pertama, Z sama dengan dalam kurung X petik, Y petik. Oke, sini adalah data uji dengan vektor X petik dan label kelas Y petik yang belum diketahui. Berarti di sini X dan Y-nya belum diketahui, vektor dan labelnya belum diketahui ya. Vektornya dilambangkan dengan X, label kelasnya dilambangkan dengan Y. Poin yang kedua, hitung jarak D dalam kurung X petik, X. Jarak antara data uji Z setiap vektor data latih simpan dalam D. Berarti semua vektor latih yang berada di Z ini ke setiap vektor disimpan dalam data D atau di dalam D. Sini ada pilih D, Z, CD, yaitu K tetangga terdekat dari Z. Sini ada rumusnya ya. Ada Y petik sama dengan ARG max. Baru ini dalam kurung X1 XI, YI DZ. Oke, ini P sama dengan YI. Ini dibagi dengan P. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan atau akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Henry Setiawan dengan NIM 1943048. Untuk Henry Setiawan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas partisipasinya, dan juga terima kasih atas teman saya Ferry Kurniawan sudah menjelaskan tadi contoh-contohnya. Nah, saya akan menjelaskan langsung ke datasetnya. Nah, di sini saya sudah
dapat dataset dari Kaggle. Nah, fruit data with color. Nah, ini bisa kita lihat di sini di data tersebut. Di sini ada fruit label, terus ada fruit name, fruit subtype, miss, with, terus ada hack, ada color score. Di sini bisa dilihat ini datanya. Di fruit name di sini ada apple, ada mandarin, terus ada orange, ada lemon. Nah, terus untuk di fruit labelnya di sini ada 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada berat, ada lebar, ada color juga. Oke. Nah, di sini kita bisa untuk melihat ini saya melihat info atau di mana data tersebut apakah ada yang error atau tidak. Nah, kalau dari sini saya sudah jalankan. Di sini ada datanya lengkap, semuanya sama, 59 data, tidak ada yang kosong. Nah, ini di sini ada tipe datanya, ada integer, ada objek, ini numerik juga, yang lainnya. Terus di sini, nah ini saya ingin melihat apakah benar bahwa 1 itu adalah apel atau terus 2 itu adalah mandarin. Nah, ini terus 3 adalah orange. Kalau kita lihat dari datasetnya, nah, dan setelah saya jalankan ini benar. Ternyata 1 itu ada apel, 2 itu adalah mandarin, 3 adalah orange, dan 4 adalah lemon. Nah, di sini saya melihat berapa banyak jumlahnya data tersebut. Ya, walaupun di sini datanya tidak imbang ya. Apple 19, orange juga 19. Nah, di sini lemon 16 dan mandarin hanya 5. Nah, di sini saya sudah ada sebuah grafik ini untuk melihat apakah buah itu ada, bisa melihat grafiknya ini untuk berat, terus tinggi, terus core school. Ini lebih baik yang pakai yang ini. Nah, yang ada gambar. Nah, ini bisa lihat misalnya fruit table ini untuk berat. Nah, ini bisa lihat di skala 100 sampai 300. Terus untuk width-nya ini dari 0 sampai 10. Terus dari 4 sampai 11 kemungkinan. Terus yang color scored ini dari sekian hingga sekian. Nah, di sini selanjutnya ini saya drop ini karena kita tidak membutuhkan yang bertipe tags ya, seperti yang ini, fruit name dan fruit subtype ini tidak perlukan karena dia berbentuk teks. Ini saya drop. Nah, ini sudah saya drop. Setelah saya drop menghasilkan nilai seperti ini. Setelah itu ini kita buat X dan Y, dimana X-nya itu adalah berat, terus tinggi, terus core school. Nah, di sini. Dan untuk Y-nya adalah fruit label. Terus saya di sini setelah saya buat X dan Y, di sini saya mix scalar agar nilainya itu lebih kecil lagi, karena kalau di sini kalau kita lihat datanya ini nilai 192, terus ini 8,4, 7,3 ini terlalu tinggi.
Jadi sehingga nanti tidak memungkinkan terjadinya error atau datanya sangat sulit kita pahami. Jadi di sini saya ubah datanya menjadi nilai seperti ini, yang dia berkisaran dari 0 sampai 1. Setelah ini baru kita pecah lagi datanya. Nah, setelah saya pecahkan lagi, ini saya untuk memanggil trennya. Nah, ini di sini bisa kita lihat sangat tinggi sekali, 0,8 atau 81%. Dan ini saya ada perbandingan yang kedua, ini yang extrain, dan ini saya menggunakan extrain scalet. Ada tambahan scalet, malah nilainya lebih kecil di 53%. Nah, di sini saya mencari nilai. Nah, ini dengan ini kita bisa melihat K itu di berapa. Nah, ini K ini di 1, yang lebih enak menggunakan ini bawahnya. Nah, ini saya sudah buat bar. Nah, ini K ini di kemungkinan di 1 ini nilainya lebih tinggi, di hampir 90%. Terus turun di K3, turun lagi K5, naik sedikit, terus turun, dan seterusnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.